Hari ini aku ingin berbagi tentang kebiasaan yang bisa membuat diri kita lebih tenang dan bahagia. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin memang sering kita dengar dari motivator atau mental health influencer. Tapi terkadang kita nggak sadar dan jarang mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi percaya deh, saat kita sudah menerapkannya, kita akan lebih menghargai kehidupan dan lingkungan kita dan menjadi lebih bahagia. Karena nggak ada manusia yang nggak mau bahagia di hidupnya. Siapapun pasti akan berjuang untuk mencapai impian dan memperbaiki kesalahan di masa lalu untuk menjadi pribadi yang lebih bahagia. Karena kebahagiaan itu dibuat oleh diri kita sendiri. Karena hal yang baik memerlukan usaha dan waktu. Dimulai dengan 10 kebiasaan baik yang mulai aku lakukan ini. Membandingkan diri kita dengan orang lain kadang dilakukan tanpa kita sadar dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Karena sebenarnya sudah tertanam sejak kecil. Lama-kelamaan kita terbiasa menumbuhkan rasa iri dan tidak puas diri. Rasa iri bisa muncul saat kita lihat teman kita membagikan kebahagiaan atau kesuksesan mereka di media sosialnya. Akhirnya kita membandingkannya dengan diri kita. Aku jadi percaya sama standar kecantikan, kesuksesan, kekayaan, kepintaran yang terlihat ideal. Ini justru membuat kita terjebak pada energi negatif dan gagal menggali kelebihan yang kita punya, tanpa mau berusaha dan introspeksi. Lalu aku berhenti dan percaya bahwa aku adalah aku. Aku tidak mencoba untuk menjadi orang lain lagi, karena aku diciptakan berbeda dengan orang lain. Kenali dan hindari hal yang memicu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jalani hidup kita dan percaya bahwa kita diciptakan untuk sesuatu yang besar, yang berbeda dari orang lain, dan ikutlah berbahagia dengan kesuksesan orang lain. Energi positif yang kita berikan akan menular untuk kebahagiaan kita sendiri. Aku percaya kalau tempat yang kotor dan berantakan akan membuat kita merasa kewalahan dan kelelahan tanpa sebab. Karena alam bawah sadar kita percaya kalau ada pekerjaan yang tertunda yang tak kunjung selesai. Akhirnya hati kita tidak tenang. Ibaratkan tempat favorit kita di rumah sebagai hati kita. Rumah yang tertata dengan baik, yang sesuai dengan selera kita, menghadirkan kebahagiaan. Melihat segala sesuatu tertata dengan rapi secara tidak disadari dapat memunculkan kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidup. Kamar yang rapi berarti hati yang tenang. Bahkan ketika kita hanya sanggup untuk menyisihkan 5 menit setiap hari untuk merapikan kamar, lakukanlah. Kalau kamu lebih menikmati merapikan kamarmu sambil memainkan lagu favoritmu, maka lakukanlah. Kita diajarkan untuk ikhlas, dan sering kita tidak bisa melakukannya karena memang tidak mudah. Biasanya kita merasa sangat kecewa ketika apa yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan. Tapi ketika kita semakin berusaha mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol, itu malah menjauhkan kita dari perasaan bahagia. Percaya bahwa ikhlas artinya kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Sesulit apapun itu, berusahalah untuk selalu menanamkan sikap ikhlas di dalam jiwa. Kalau kita sudah bisa bersikap ikhlas dan sabar, kita akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Semua yang milikmu akan kembali padamu. Kalau itu memang tercipta dan digariskan untukmu, hati yang ikhlas akan menggiring kita pada sesuatu yang membuat kita bahagia.
Pernah kan suatu waktu kita merasakan sesuatu terhadap orang lain, tapi kita nggak utarakan secara verbal. Seperti aku yang suka overthinking, ini sangat sering aku alami. Sampai-sampai sering mengeluh dan marah-marah dalam pikiranku sendiri. Ini sangat menguras energi positifku. Makanya aku mulai menulis jurnal untuk menyalurkan perasaan dan secara proaktif berkomunikasi dengan diri sendiri untuk memahami perasaan yang aku punya supaya tidak kehilangan arah. Tulis apa yang kita rasakan untuk mengakui bahwa apa yang kita rasakan itu valid, supaya tidak menjadi jauh dengan diri kita, orang lain, dan Tuhan. Aku percaya kalau ini bermanfaat untuk terapi mental agar kita bisa memindahkan emosi negatif yang kita alami ke hal yang positif. Mulai dengan bertanya pada diri kita, apa yang kita rasakan saat ini? Adakah yang membuat kita marah atau senang atau membuat kita bangga? Adakah mimpi yang mau kita capai? Sudahkah kita ingat Tuhan? Cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri sangat berpengaruh. Cobalah tetap bicara dan bersikap baik terhadap diri sendiri. Jangan menyebut diri kita dengan hal-hal yang kasar. Tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan sampai kesalahan membuat kita terjatuh lebih dalam. Jadikanlah kesalahan sebagai pelajaran. Cara hidup bahagia adalah dengan memberikan penghargaan dan perayaan pada diri sendiri apabila kita bisa melakukan dan melewati sesuatu yang berat. Coba ucapkan afirmasi positif pada diri sendiri. Seperti aku bangga pada diriku. Aku bahagia karena kebutuhanku hari ini terpenuhi. Seperti memelihara tanaman yang harus setiap hari disiram, begitu juga cara kita memelihara hati kita. Aku lakukan ini sebagai bentuk meditasiku. Sambil menyirami tanaman, aku berharap daun-daunnya tumbuh dan bunganya mekar. Aku berharap jiwaku juga mendapatkan ketenangan dan di saat bersamaan berharap melepaskan stres. Dulu aku selalu menganggap bahwa aku bukan tipe orang kreatif. Karena aku anggap orang kreatif adalah sesuatu yang berhubungan dengan seni. Orang yang bisa menggambar, menciptakan lagu, menjahit, bermain musik. Hal ini justru membuatku terjebak dan tidak bisa menggali kreativitasku sendiri. Padahal kita diciptakan dengan otak yang bisa berpikir. Jadi kreativitas tidak melulu hal yang berhubungan dengan seni saja. Jadi sekarang aku percaya bahwa kreatif adalah apapun yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk melakukan banyak hal. Dan saat ini aku menyalurkan kreativitasku untuk membuat video, mencari ide, dan merekamnya dengan harapan bisa memberikan manfaat untuk penonton. Apapun yang aku lakukan dengan tanganku adalah proses yang kreatif. Dan aku berharap kamu juga menyisakan sedikit waktumu untuk menjadi kreatif hari ini. Makanan bisa jadi satu sumber untuk mendapatkan kebahagiaan. Apalagi untuk orang yang hobinya masak. Kegiatan ini bisa jadi momen untuk memanjakan diri. Biasakan untuk menikmati momen makan makanan favorit dengan tidak terburu-buru. Apalagi kalau kita bisa makan dengan orang yang kita sayangi. Jadikan momen makan bersama sebagai kegiatan yang sakral dan berharga. Bergerak dan olahraga bukan cuma bisa bikin kita lebih sehat, tapi juga membuat kita lebih bahagia. Mungkin kita nggak sadar,
Tapi olahraga memicu pelepasan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Hormon stres juga akan berkurang. Biasakan untuk selalu keluar rumah untuk bergerak dan berolahraga minimal 15 menit sehari. Menghirup udara segar agar tidak suntuk berada di rumah seharian. Bukan cuma anak-anak yang mendapatkan manfaat dari berlarian di luar rumah untuk melatih motorik kasarnya. Tapi kita orang dewasa pun mendapatkan manfaatnya. Makanya aku mencoba untuk menikmati bermain di luar bersama anakku. Dan buat aku, momen belanja kebutuhan di supermarket adalah cara melepas stres yang aku nikmati. I don't wanna let you down. It's the only thing I think about every morning. You know my life ain't figured out, but I promise if you stick around it'll never get boring. We'll spend nights, cheap red wine, look at flats even though we can't afford them. I don't wanna let you down. Aku suka belanja di tempat ini, karena tempatnya tidak ramai. Anakku juga bisa berlarian di luar sambil menunggu antrian, jadi lebih aman. Even when you wanna walk away, when times get bad, we can learn to love what we have. I don't wanna let you down. I don't wanna let you down. Orang yang mengungkapkan rasa syukur secara teratur umumnya memiliki tingkat emosi positif yang lebih tinggi dan jarang menunjukkan emosi negatif. Bersyukur tidak mengurangi nikmat yang kita dapatkan, tapi justru menambah nikmat di dalam hidup kita. Berterima kasih kepada Tuhan, diri sendiri, dan sesama, atau bersyukur dengan cara apapun, dapat mencerahkan pikiran dan membuat kita menjadi lebih bahagia. Begitu bangun tidur di pagi hari, biasakan untuk menyebutkan minimal 3 hal untuk disyukuri atas karunia Allah. Malam harinya, tulislah 3-5 hal yang kamu syukuri pada hari itu. Kadang kita lupa untuk bersyukur dan malah fokus ke hal-hal negatif dan mengeluh yang akhirnya menjadi energi negatif di dalam diri kita. Aku pun masih membiasakan diri dan kadang masih lupa melakukannya. Yang aku syukuri hari ini karena aku diberikan kesehatan dan bisa menikmati makan dengan keluarga yang aku sayangi. Will you stay even when you wanna walk away? When times get bad, we can learn to love what we have. I don't wanna let you down. Kasih tahu aku kalau ada salah satu saja dari kebiasaan-kebiasaan ini yang sudah kamu terapkan. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa share ke teman-teman kamu dan ajak mereka untuk subscribe karena aku bikin video lifestyle dan travel setiap minggu. Sampai jumpa minggu depan.